Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 70.201.074 dengan dosen pengampu Ibu Yusma Indah Jahyadi, SGS MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein dan vitamin. Yang pertama, protein. Protein adalah senyawa yang paling banyak mengandung nitrogen pada asupan dan tubuh. Protein berbentuk saat asam amino berpolimerisasi melalui formasi ikatan peptida. Fungsinya yaitu diperlukan untuk pertumbuhan, perawatan, dan perbaikan jaringan tubuh. Peran sekunder sebagai sumber energi. Penting untuk sintesis protoplasma, enzim, protein globular dan hormon. Produksi dan pemeliharaan protein tubuh diperlukan untuk suplai asam amino esensial yang tidak dapat disintesis dalam tubuh. Lanjut, protein membantu membangun dan memelihara jaringan tubuh kita. Jaringan otot menyumbang hampir 50% dari protein tubuh. Protein mengatur proses tubuh atau semua jenis metabolisme, hormon, dan protein. Enzim menyediakan energi atau kalori. Baik, singkatnya, fungsi protein yang dibahas di sini dirangkum dalam tabel terlampir. Mereka hanya sedikit dari banyak peran yang dimainkan protein, tetapi mereka menyampaikan beberapa pengertian tentang berbagai macam protein dan pentingnya mereka dalam tubuh. Yang pertama, pertumbuhan dan dewa. Protein membentuk bagian integral dari sebagian besar struktur tubuh seperti kulit, tendon, membran, otot, organ, dan tulang. Dengan demikian, mereka mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Ada enzim, protein memfasilitasi reaksi kimia. Ada hormon, protein mengatur proses tubuh atau ada beberapa, tapi tidak semua hormon adalah protein. Keseimbangan cairan. Protein membantu menjaga volume dan keseimbangan posisi cairan tubuh. Ada keseimbangan asam basa. Protein membantu menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh dengan bertindak sebagai buffer. Ada angkutan. Protein mengangkut zat seperti lipid, vitamin, mineral, dan oksigen di sekitar tubuh. Antibodi. Protein menonaktifkan penyerbu asing sehingga melindungi tubuh terhadap penyakit. Ada energi dan glukosa. Di sini protein menyediakan beberapa bahan bakar dan glukosa yang dibutuhkan untuk kebutuhan energi tubuh. Baik, asam amino di sini ada 30 gram protein. Dia terbagi. Ada 10 gram di sintesis protein, 12 gram di hati, 4 gram di otot dan ginjal, dan 4 gram di usus. Adapun klasifikasi protein, pergantian protein dihasilkan dari sintesis dan degradasi molekul protein secara stimulan. Pada orang dewasa yang sehat, jumlah total protein dalam tubuh tetap konstan karena laju sintesis protein hanya cukup untuk menggantikan protein yang terdegradasi. Asam amino yang tidak digunakan dalam reaksi biosintesis dibakar sebagai bahan bakar, yaitu CO2. Jenis protein. Ada 20 asam amino yang ditemukan sebagai penyusun protein. Semuanya penting untuk metabolisme, tetapi tidak semua harus disediakan sebelum makanan, karena mereka dapat dibuat dalam jumlah yang cukup dari prekursor metabolisme lainnya. Jika situasi muncul di mana pembentukan dalam tubuh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, asam amino menjadi esensial bersyarat. Adapun asam amino yang sangat diperlukan atau penting yaitu leusin, isoleusin, valin, fenilanin, treonin, metionin, triptofan, dan lisin. Adapun asam amino yang sangat diperlukan atau penting dengan syarat yaitu tirosin, glisin, serin, sistein,
arginin, glutamin, asparagin, prolin, histidin. Adapun asam amino yang dapat dibuang atau tidak penting yaitu asam glutamat, alanin, asam asparat. Asam amino. Protein terdiri dari sekitar 20 asam amino umum. Kolom pertama mencantumkan asam amino esensial bagi manusia yang tidak dapat dibuat oleh tubuh yang harus disediakan dalam makanan. Kolom kedua mencantumkan asam amino non-esensial. Dalam kasus khusus, beberapa asam amino non-esensial dapat menjadi esensial bersyarat. Pada bayi baru lahir, misalnya hanya 5 asam amino yang benar-benar tidak esensial. Asam amino non-esensial lainnya esensial secara kondisional sampai jalur metabolisme cukup berkembang untuk membuat asam amino tersebut dalam jumlah yang memadai. Lanjut, sumber protein dan sumbernya ada dua, itu protein hewani dan protein nabati. Fungsi fisiologisnya yaitu jenis protein. Jenis protein yang lengkap itu pertumbuhannya bertambah dan perkembangannya bertambah. Jenis protein setengah lengkap yaitu pertumbuhannya berkurang dan perkembangannya bertambah. Jenis protein tidak lengkap yaitu pertumbuhannya kurang dan perkembangannya juga kurang. Akibat kelebihan: meningkatkan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan stres pada ginjal, mempengaruhi tulang positif dan negatif, peningkatan ekskresi kalsium 50%, berpotensi menjadi osteoporosis. Adapun akibat kekurangan protein di mana kandungan protein dalam tubuh berkurang relatif lebih umum. Ini kemungkinan besar adalah hasil dari peningkatan permintaan, peningkatan kerugian, dan kegagalan sistem konservasi. Adapun peningkatan permintaan yaitu misalnya dalam infeksi atau stres. Peningkatan kerugian itu misalnya dengan perdarahan, luka bakar, atau diare. Adapun kegagalan sistem konservasi yaitu misalnya dengan penurunan jumlah penyisihan urea di usus besar. Lanjut, akibat kekurangan protein bisa menyebabkan anemia, hipoalbuminemia, dan edema. Bayi dengan penyempihan yang tidak tepat dan diberi diet rendah protein menderita keterbelakangan fisik dan mental bersama dengan anemia, hipoproteinemia, cheilosis, stomatitis, edema konjungtivitis, dan pelemakan hati atau kwashiorkor. Beberapa penelitian telah menyarankan bahwa kekurangan atau ketidakseimbangan asam amino esensial dalam makanan dapat menghasilkan depresi kekebalan yang mendalam. Lanjut, anak-anak dengan kwashiorkor menunjukkan sejumlah ciri khas yang membedakan penyakit ini. Yang pertama, retensi cairan dan karenanya edema berat berhubungan dengan penurunan konsentrasi protein plasma, lelah yang parah pada otot lengan dan kaki, pembesaran hati. Hal ini disebabkan akumulasi abnormal jumlah lemak di hati kuning, pucat saat diperiksa di postmortem atau selama operasi, bersama dengan edema, tampak gemuk namun mereka kelaparan. Perubahan karakteristik tekstur dan warna rambut ini paling mencolok. Pada anak-anak Afrika, bukan rambut hitam kusut. Anak-anak dengan kwashiorkor memiliki rambut tipis yang kurang melengkung dari biasanya dan berpigmen buruk, kemerahan atau bahkan abu-abu. Ruaum, kulit yang berbau busuk dan terbakar sinar matahari, ekspresi khas kesengsaraan mendalam. Adapun sumber makanan. Makanan kaya protein banyak terdapat di alam, dari sumber hewani dan nabati. Sumber hewani adalah hati, daging, telur, dan susu, dan sumber nabati termasuk kacang-kacangan, kedelai, dan kacang-kacangan. Protein spesifik yang dianggap bermanfaat untuk kesehatan otak ada ikan, unggas, daging sapi, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian.
Vitamin 13 zat organik penting bagi kehidupan manusia dalam jumlah yang sangat kecil. 11 diantaranya dari makanan, atau vitamin A, B1, B2, B6, B12, vitamin C, E, K, folat, biotin, dan pantotenat. 2. Atau niacin dari vitamin D dapat dibuat di tubuh jika ada asam amino triptofan yang cukup dan terkena pajanan sinar matahari. Penting mengontrol metabolisme tubuh dikelompokkan menurut kelarutan, larut lemak dan larut air. Fungsi vitamin. Fungsi yang pertama, fungsi antioksida pada vitamin E itu melindungi fosfolipid, memberantas jenuh ganda dan zat lain dari kerusakan oksidatif melalui konversi tokoferol menjadi radikal tokoferil dan kemudian menjadi kerusakan tokoferil. Vitamin C melindungi zat sitosolis dari oksidatif kuin. Fungsi hormon pada vitamin A yaitu sebagai sinyal mengorganisasikan merespon metabolik beberapa jaringan sinyal. Vitamin D mengordinasikan metabolisme yang penting dalam homeostasis kalsium. Fungsi kefaktor pada vitamin K itu mengubah bentuk epoksida dan karboksilasi residu peptida glutamil. Vitamin C yaitu oksidarase asam dehidrokarbonat dalam reaksi hidroksilasi. Niacin yaitu interkonversi NAD dan NADP pasangan dalam beberapa reaksi dehidrogenase. Riboflamin itu sebagai interkonversi FMN dan FAD sistem di beberapa onidase. Asam pantotenat mengoksidasi sinonim A dalam sintesis oksida asam lemak. Fungsi koenzim pada vitamin A itu perubahan konformasi ridopsin setelah pemutihan yang diproduksi oleh cahaya. Vitamin K atau dipeptida glutamil karboksilase. Vitamin C yaitu C-sidase yang bergantung pada sitokrom P450 atau metabolisme obat dan kolesterol, hidrolisasi steroid, dan tiamin yaitu sebagai kefaktor asam aketo dekarboksilase dan transketalase. Niacin NAD digunakan oleh lebih dari 30 dehidrogenase dalam metabolisme karbohidrat, misalnya glukosa, fosfat dehidrogenase, lipid yaitu misalnya gliserol, fosfat dehidrogenase, protein itu misalnya glutamat dehidrogenase, siklus Krebs, sintesis riboflavin dan atau alkohol dehidrogenase. Vitamin yang larut dalam lemak jauh lebih larut dalam lemak, hidrokarbon dan pelarut serupa daripada dalam air, dalam jaringan lemak dan hati. Vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air jauh lebih larut dalam air daripada dalam pelarut organik. Di bagian berair sel di dalam kompartemen seperti mitokondria yang bertanggung jawab untuk oksidasi karbohidrat dan lemak untuk energi. Dan ada vitamin B kompleks, ada B1, vitamin B2, vitamin B3, 6, dan 12. Kalau asam pantonat yaitu vitamin B5, biotin itu B7 dan folat B9. Adapun vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin C atau asam karbonat dan vitamin B kompleks. Seperti yang dilihat di gambar urutan reaksi. Yang pertama, serangkaian reaksi menghasilkan faktor pembekuan tidak aktif X. Yang kedua, vitamin K dan kalsium mengaktifkan faktor pembekuan tidak aktif untuk membuat mereka aktif. Itu ditunjukkan dengan huruf kecil a.
Yang ketiga, faktor pembekuan aktif XA mengubah protrombin menjadi trombin. Yang keempat, trombin dan faktor penstabil fibrin sila membentuk fibrin yang beregresi untuk menghasilkan bekuan yang tidak larut dan menghentikan pendarahan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.